Jumpa lagi teman-teman yang nyata maupun tidak nyata. Pada kesempatan kali ini saya sendirian, tidak seperti biasa. Biasanya ada teman-teman yang lain. Saya akan sedikit memberikan informasi atau tanda-tanda jalan yang biasanya ini banyak terjadi kecelakaan ataupun dijadikan untuk orang yang berniat buruk. Biasanya itu dipasang di jalan-jalan yang biar untuk mendapatkan keinginannya dia sendiri. Jadi seperti tumbal, jadi memakan tumbal, entah itu nanti seperti tumbal kecelakaan ataupun yang nyawa ataupun bahkan cuma hanya kecelakaan kecil. Jadi di belakang saya ini kan sebenarnya sudah ada jalan dan kita mendekati sebenarnya di sini juga banyak. Dan mungkin ciri-ciri atau tanda-tandanya itu, nah ini kalau di kamera harusnya kelihatan ya jalannya. Biasanya mereka menempatkan di lokasi atau jalan itu yang emang sering terjadi kecelakaan. Jadi untuk mengelabui agar tidak begitu dicurigai orang lain. Nah, contohnya seperti ini, jalan-jalan seperti ini. Mungkin mau lihat di sampingnya situ. Kebetulan kalau yang di jalan ini jalan yang lurus. Nah, biasanya mereka kebanyakan itu jalannya dia jalan yang lurus tanpa hambatan, kemudian di tikungan, kemudian ada juga yang di dekat jembatan. Nah, itu kan sebenarnya di sini juga ada jembatan. Ini di sini ada jembatan. Terus kemudian ini jalan lurus tetapi banyak hambatan. Jadi seperti putar arah ataupun putar balik. Tiba-tiba kan kalau orang yang jarang melewati jalan ini, dia akan mengerem dadaan. Nah, ini sebenarnya yang dari tadi itu saya di sini pun ada entitas atau sosok yang mendekati kita. Dan ini yang mendekat ini korban kecelakaan ini di lokasi ini juga. Tapi ini bukan tumbal, jadi dia hanya murni korban kecelakaan. Nah, ini di sana di lokasi-lokasi jembatan itu. Dan untuk orang awam biasanya dia bisa merasakan lokasi-lokasi seperti ini. Entah itu dari auranya atau energinya, itu biasanya orang awam pun akan merasakan. Entah itu di siang hari ataupun di malam hari. Kalau saat ini kan malam hari, ini biasanya energinya itu lebih kerasa. Ada juga yang biasanya merasakan seperti tubuhnya itu panas ataupun dingin. Nah, ini kalau saya yang rasakan tuh sebelah kanan saya ini panas. Enggak panas banget sih, cuma anget gitu. Tapi sebelah kiri saya ini dingin. Soalnya sekarang ada yang mendekat di sebelah kanan saya. Selain itu, selain panas atau dingin, biasanya kalau orang awam merasakannya itu biasanya ya itu bau. Kita mayoritas saja, tidak semua yang saya katakan ini menjadikan patokan bahwa lokasi itu dipasangi tumbal ataupun dipasangi untuk pesugihan untuk orang tertentu. Orang itu biasanya bau, entah itu bau harum, entah itu harumnya harum bunga. Ada yang bilang bunga kantil, ada yang bunga dan lain-lain lah. Ada juga yang bau menyan, ada juga yang dia itu mengalami atau mencium bau busuk. Tetapi, nah ini ada sedikit bau sih, tapi baunya bau menyan. Tetapi tidak semuanya merasakan itu. Jadi saat melewati area tersebut, bukan kok sepanjang jalan itu tercium bau, itu biasanya enggak malahan. Tapi cuma saat melewati area yang dipasangi itu. Tapi dengan satu syarat, tidak di sekitar itu tidak ada bunga tersebut ya. Misalnya tercium bunga kantil, jadi di lokasi itu tidak ada bunga kantil.
Nah ini baunya bau menyan kalau ini. Kayaknya nggak lama, belum lama ada kecelakaan di situ dan memakan 2 korban. Korban meninggal ini. Yang satu meninggal di tempat, yang satu kayaknya nggak di sini, tetapi ada entitas di situ itu menunjukkan bahwa dia itu korban kecelakaan di sini. Mungkin selain yang saya katakan tadi, ada juga ciri-ciri jalan yang dipasangi atau ditaruh sesuatu lah. Itu ada terkadang orang awam itu melihatnya banyak penampakan di situ. Jadi entah itu orang menyeberang di jalan, entah itu ada sosok anak kecil yang tiba-tiba melewati di depannya. Tujuannya kan dari itu kan untuk mengalihkan fokus mereka, jadi agar di jalan itu tidak fokus. Ketika tidak fokus itu, ini ada yang mendekat lagi ya, ketika tidak fokus itu kan menyebabkan kecelakaan. Jadi intinya kalau di jalan itu harus tetap fokus. Ada juga yang di jalan itu selain orang menyeberang, tiba-tiba cuma ada sosok gitu yang diem di samping di bahu jalan. Kalau di sini ini sebenarnya ada sosok juga di pohon. Jadi tidak semua kecelakaan itu pasti akan menyebabkan untuk tumbal itu enggak. Jadi terkadang sosok itu atau entitas itu tuh cuma dia menunggu. Misalnya di tempat yang sering terjadi kecelakaan, ya dia ini cuma menunggu setelah terjadi kecelakaan baru dia memanfaatkan atau memakanlah, bahasanya untuk memakan yang terjadi kecelakaan itu dia makan. Jadi tidak dia sebabkan kecelakaan. Jadi ada juga sosok yang usil di lokasi, misalnya di lokasi ini ya, ini ada sosok satu yang usil, dia itu sering menutup. Jadi saat kita berkendara gitu, tiba-tiba sekelebatan tuh hilang pandangan kita, tahu-tahu kita sudah jatuh. Tapi dia tidak mencari tumbal, dia cuma usil aja. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jadi yang saya katakan ini tidak semua lokasi yang saya katakan, misalnya yang memiliki ciri-ciri atau tanda-tanda yang saya katakan tadi itu akan ada pasangan sosok atau entitas yang mencari tumbal, itu enggak. Intinya kita tetap fokus di jalan, hati-hati di jalan, jangan lupa tetap berdoa pada yang kepercayaan masing-masing ya. Ini sekarang banyak banget yang mendekat di sini. Dan satu lagi untuk teman-teman yang nyata maupun tidak nyata, yang saya sampaikan ini boleh percaya ataupun tidak. Jadi hal seperti ini kan kalau untuk orang yang belum merasakan mungkin tidak percaya ya, itu hak kalian, itu monggo silahkan. Intinya satu, setiap kecelakaan ataupun jalan yang sering kecelakaan itu tidak semuanya itu disebabkan oleh sosok atau entitas yang tidak terlihat atau gaib. Intinya kita sebelum menentukan itu berpikir logis terlebih dahulu, karena kenyataan itu belum tentu nyata.